Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar di seluruh Aceh dan juga ada di Sumatera Barat, di pesisir selatan dan juga ada di Padang Sidempuan. Dan kita sedang berada di Dokter di Radio dan kita akan membicarakan bagaimana perkembangan dari COVID-19 di Aceh dan beberapa tempat lainnya. Bersama kami sudah tersambung Ketua PWI Aceh, Abang Tarmilin Usman. Juga ada Harian Serambi Indonesia, Bang Nasir Nurdin. Kemudian dari Kabar Berita Aceh ada Bang Azhari Bahrul. Ada dari Aceh Image, Abang Hati Anwar Ibrahim. Dan Ketua ID Wilayah Aceh, Dr. Safrijar Rahman, SPOT MKes. Dan pendengar, sekali lagi bahwa acara ini bisa didengar di radio masing-masing di tiap daerah, juga nanti di channel YouTube kita. Dan kita mulai dulu ini untuk yang pertama ini. Kita akan tanyakan kepada Pak Ketua ID Wilayah Aceh, Bapak Dr. Safrijar Rahman, SPOT MKes. Bang Safrijar atau Pak Ketua, bagaimana perkembangan dari COVID-19 di Aceh ini? Selaku ID adalah mitra dari pemerintah. Terima kasih Bang Wira, terima kasih para senior sekalian, terutama insan pers yang banyak membantu kita dalam arti kata positif untuk perang melawan COVID-19. Perlu saya informasikan bahwasannya secara statistik data resmi memang Aceh terlihat stabil, tetapi sebenarnya perkembangan di dalam yang berapa kali kita amati, berapa lama ini kita amati, sebenarnya ada kecurigaan-kecurigaan yang masih belum kita bisa buktikan. Saya menyampaikan beberapa pemeriksaan rapid test positif, tetapi ini kan belum berarti dia COVID, harus dikonfirmasi untuk dilakukan pemeriksaan swab dikirim ke Jakarta dan kita masih menunggu hasilnya. Kemudian ada beberapa kasus dan beberapa kejadian yang sampai kepada kematian-kematian yang belum bisa terdeteksi tetapi sangat mencurigakan. Dan kemudian ada beberapa pasien yang kemudian secara klinis tidak terlalu khas untuk COVID, tetapi ketika kita ronsen terlihat gambaran-gambaran pneumonia. Itu ada sekarang beredar atau ada sekarang berkembang di kalangan kesehatan, tetapi memang dari statistik dan pembuktian swab bagaimana yang disyaratkan oleh Kementerian Kesehatan belum ada yang tambahan positif baru. Jadi barangkali kita masih stagnan secara formal, tetapi barangkali secara informal di lapangan ini sebenarnya ada gejolak yang mulai mengkhawatirkan. Demikian. Ya, terakhir kita dapat informasi atau berita ada stigma negatif terhadap ODP, PDP dari dokter dan perawat yang kadang gara-gara stigmatisasi ini mengakibatkan penderita yang positif ini yang mungkin juga diduga itu takut melapor. Bagaimana dari Ketua ID wilayah berpikiran atau berpandangan? Ini yang barangkali agak kontraproduktif terhadap kita semua. Stigma itu bukan hanya kepada masyarakat yang terkena sehingga menyebabkan barangkali mungkin mendapatkan COVID-19 menjadi aib sehingga orang barangkali menutupi diri, menutupi ceritanya, menutupi gejalanya dan hal-hal lain yang sangat kontraproduktif terhadap penanganan COVID-19. Tetapi juga kalangan medis juga ada beberapa kasus yang kemudian semacam ditolak untuk didekati karena memang mereka orang-orang yang kemudian berurusan atau rapat kontak dengan kasus-kasus COVID ini. Ini sebenarnya paradigma yang sangat salah di masyarakat. Kita harus sama-sama merubah dan ini tidak bisa hanya kalangan medis yang berubah, tetapi kita semua. Bahwasannya terkena COVID itu bukan aib dan kemudian berada dengan jarak-jarak tertentu bahkan dengan orang yang menderita COVID asal kita memiliki pengaman minimal masker saja pun tidak terlalu bahaya. Jadi tidak perlu terlalu dikhawatirkan selama kita menjaga anjuran pemerintah untuk hygiene, sanitasi, membersihkan tangan, dan kemudian tidak menyentuh wajah, memakai masker, dan mengusahakan physical distancing, kita dalam kondisi yang masih aman. Demikian, Pak Wira. Iya, kalau kita melihat, adakah garansi yang diberikan oleh tenaga medis ini saat mereka pulang ke rumah dan mereka itu sudah negatif dari COVID-19 itu, Pak Ketua? Ada SOP yang diharuskan oleh seluruh petugas medis terkait COVID-19 ini, artinya mereka yang merawat pasien-pasien COVID-19 ini ada SOP. Mereka akan memakai asmat, memakai APD yang lengkap, dan kemudian sebelum pulang mereka akan melakukan desinfeksi, mandi segala macam
dalam kondisi apa, dan kemudian mengganti pakaian yang baru, setelah itu baru boleh pulang. Dan mereka setiap hari dipantau kesehatannya. Karena apa? Karena kita medis juga tidak mau kita kehilangan orang-orang yang sudah terlatih merawat. Mahal harga perawat, mahal harga pendidikannya, dan mahal harga kemauan mereka yang sudah terjun ke COVID ini. Sehingga kita jaga sekali mereka. Dan kemudian kita bersyukur karena Pemda Aceh juga menyediakan tempat kepada mereka ini. Tapi kadang-kadang kita harus tahu psikologis orang yang sudah punya anak, sudah punya keluarga, ada di satu kota tapi tidak boleh bertemu, itu bagaimana. Sehingga hal-hal seperti ini yang perlu menjadi perhatian. Kita berusaha sedapat mungkin memproteksi masyarakat dari penularan yang disebabkan oleh insan medis. Tetapi sampai sekarang, alhamdulillah di Aceh, mereka yang merawat COVID ini belum ada yang dilaporkan kemudian terjangkit oleh coronavirus ini. Iya, Bang Tarmilin selaku Ketua PWI Aceh, bagaimana pandangan Abang terhadap fenomena ini, Bang? Terima kasih. Sebelumnya kita memang sudah harapkan pertama sekali kepada seluruh wartawan yang ada di Provinsi Aceh ini, supaya dalam menulis atau mempublis informasi tentang COVID-19 ini harus selektif. Artinya tidak dengan pemberitaan itu membuat kegaduhan dalam masyarakat, membuat kekecewaan masyarakat, membuat masyarakat ketakutan. Itu sudah kita lakukan. Bahkan dari tingkat pusat pun kita sudah ada paduan-paduan dalam rangka meliput COVID-19 ini. Jadi oleh karena itu kita juga kadang-kadang wartawan ini kan serba kekurangan kadang-kadang, serba kurang. Sehingga dalam peliputan-peliputan sebenarnya mereka juga harus ada pelindung diri ketika melakukan peliputan tentang ini. Tapi ternyata sampai saat ini bagi wartawan belum ada alat pelindung diri, paling-paling hanya masker dengan sanitizer itu, cuci tangan, cuma itu yang dimiliki selama ini oleh wartawan. Padahal kalau menurut kami wartawan juga perlu pelindung diri, sejenis APD juga misalnya. Jadi oleh karena itu kami berharap juga mungkin dalam hal ini pemerintah daerah juga memperhatikan kepada wartawan yang khusus meliput tentang COVID-19 ini. Iya. Kira-kira itu Pak Wira dulu. Iya. Kalau Bang Nasir Nurdin, bagaimana pandangan Abang selaku juga masyarakat yang memang terlibat langsung dalam mitigasi bencana ini? Bagaimana Bang Nasir Nurdin? Ya, terima kasih Wira dan kawan-kawan. Terima kasih juga untuk Pak Ketua PWI dan Ketua IDI Aceh. Kawan-kawan lain yang sudah stay di sini. Sebuah fenomena baru tentu dalam tugas-tugas liputan jurnalistik terhadap wabah pandemi global seperti sekarang ini bukan pekerjaan gampang. Karena ada kepentingan yang luar biasa yang harus kita pertimbangkan dalam menyajikan sebuah informasi. Seperti kata Pak Ketua PWI tadi, betul, kita dalam memberitakan atau menginformasikan hal-hal yang terkait dengan wabah COVID-19 ini harus benar-benar memperhitungkan kepentingan yang lebih besar. Artinya harus memperhitungkan keselamatan orang lain dan kenyamanan orang lain. Ya. Jadi hal-hal yang bersifat menambah kecemasan, menambah kepanikan itu harus dihindari. Salah satu kebijakan kami kebijakan redaksi di Serambi Indonesia khususnya adalah memberitakan lebih dominan kabar-kabar baik terhadap penanganan COVID-19 ini dan memberitakan upaya yang sedang dilakukan oleh otoritas negeri ini, ya, baik mulai dari pusat sampai ke daerah, tentang upaya-upaya yang dilakukan untuk penanggulangan wabah ini. Saya pikir dengan kebersamaan kita para wartawan dalam cara etika memberitakan wabah COVID-19 ini, saya pikir kita bisa membawa suasana yang minimal lebih tenang ya di tengah wabah yang luar biasa ini.
Itu, apalagi sekarang ini PWI sudah membaca ini, PWI sudah mengeluarkan panduan bagaimana meliput, ya, bagaimana seorang wartawan meliput wabah ini ataupun informasi-informasi tentang pasien-pasien COVID yang sedang dirawat di rumah sakit ataupun jenazah pasien COVID itu semua sudah diatur. Bagaimana? Iya, Bang Azhari Bahrul. Bagaimana dari kabar berita Aceh ini pandangan Abang dari sudut media online? Apa yang Abang sampaikan? Bisa sampaikan? Baik, terima kasih Pak Wira, Pak Ketua PWI, rekan-rekan semua, dan Pak Ketua EDI Aceh. Kantor berita Aceh nih Pak Wira ya, bukan kabar Aceh. Iya, saya kantor berita Aceh, maaf ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi dari segi pemberitaan online itu kan memang kita by time ya, kita tidak lagi menunggu berhari, tapi kita setiap waktu, setiap detik bahkan kita terus memantau perkembangan. Tapi yang sekarang ini yang sering kita lihat ini kan pemberitaan tentang COVID-19 ini lebih kepada melihat evaluasi hari ke hari daripada perkembangan pasien ya, yang ODP atau PDP. Tapi bahkan sebenarnya kalau kita lihat, kita masih harus melihat sisi lain sebenarnya. Yang seperti disampaikan oleh rekan-rekan yang tadi, Pak Nasir dan Pak Ketua PWI, jangan membuat pemberitaan yang menakutkan terhadap COVID-19. Mari kita melihat ada sisi lain di luar daripada pasien-pasien yang kira bisa menenangkan. Sekarang kita melihat dengan adanya postur penanganan COVID-19 yang dibuat oleh Humas Pemprov, itu masih kurang menurut saya. Itu kan hanya rilis atau penyampaian evaluasi. Bahkan hari ini kita harus juga melihat ada fenomena baru sebenarnya setelah dilakukan berbagai kebijakan oleh pemerintah pusat, walaupun sifatnya provinsi. Di provinsi kita harus cepat tanggap juga. Ini kan ada sisi lain. Soal misalnya masalah ekonomi, masalah kebutuhan sembako ketika mereka tidak bisa buat apa-apa. Dan ini sangat menarik bagi kami media online yang setiap hari kami melihat sisi ini yang harus kita angkat. Sebab kalau tidak ini kita angkat, masyarakat sangat resah dan sangat ketakutan menghadapi kapan ini virus ini sampai ke rumah mereka. Dan ini saya pikir bagi kawan media online lainnya, ayo sama-sama kita mengurangi rasa ketakutan kepada publik, kepada masyarakat, dengan memberitakan berita-berita yang sifatnya adalah untuk menenangkan mereka, dengan memberikan solusi-solusi bagaimana cara menjalankan kehidupan dengan isu dan situasi-situasi yang sangat menakutkan ini, wabah mendunia. Saya pikir begitu Pak Wira, apa yang harus kami lakukan karena media online seperti itu sekarang, melihat fenomena baru yang mungkin bisa menenangkan pada publik. Seperti itu kira Pak Wira. Iya, kalau Bang Hati Anwar dari Aceh Image, Abang juga pernah menjadi pihak otoritas di daerah ini dan sekarang sudah menjadi jurnalis ya dari acehimage.com. Apa pandangan Abang dari kondisi ini? Ya. Assalamualaikum para pemirsa semua. Kalau kita melihat apa yang berkembang saat ini kan cuma ibarat musuh tempat kelihatan ini, tempat terlihat. Cuma kalau terkait dengan berita, kita melihat sekarang justru yang bermasalah di masyarakat kita justru bukan karena berita-berita dari media. Media saya lihat hari ini sudah cukup bijak dalam menulis berita tentang COVID ini. Yang jadi masalah adalah medsos. Karena masyarakat lebih belajar daripada medsos. Apapun yang ada dalam medsos itu menjadi makanan mereka sehari-hari. Makanan masyarakat sehari-hari. Malah kadang-kadang masyarakat lebih pintar daripada dokter. Kalau dokter membaca medsos, membaca berita itu yang penting-penting saja. Memang yang bermanfaat. Tapi kalau masyarakat membaca medsos, itu semua apa yang ada terkait dengan COVID, itu semua dilahap. Semua mereka baca. Sehingga terpatri dalam pikiran mereka memang ini merupakan sebuah momok. Nah, ke depan ini kalau ini yang kita lihat, kalau begini terus informasi yang diperoleh masyarakat dari medsos ini akan menjadi depresi masyarakat. Pada umumnya masyarakat akan depresi. Kalau sudah depresi, ini tentu ini nggak ada lagi kegembiraan bagi masyarakat. Inilah yang perlu dirubah. Saya lihat pemerintah harus banyak memberikan sosialisasi apa bahayanya dan bagaimana harus mengatasi masalah COVID ini, COVID-19. Jadi jangan lagi nanti masyarakat menjadi mengkonsumsi berita-berita yang ada di medsos.
Bagaimana kita himbau, bagaimana masyarakat itu mengambil informasi secara resmi, baik dari pemerintah atau dari media-media resmi. Tidak lagi mengkonsumsi dari medsos. Yang saat ini kita lihat justru yang membuat masyarakat depresi justru membaca medsos ini, bukan berita-berita resmi dari para wartawan. Selesai itu, Pak. Iya. Kalau Bang Safrizal Rahman, ID sekaligus mitra pemerintah dalam penanganan COVID ini, memang sudah banyak atau harus ada langkah yang lain yang harus dilakukan, Bang Safrizal? Sebenarnya pemerintah Aceh, sepengetahuan kami, ini sedang terus melakukan beberapa persiapan menangani COVID ini, termasuk yang saya ketahui itu adalah saat ini atas anjuran teman-teman ID, pemerintah sedang menyiapkan 1 juta masker itu yang akan dibagikan untuk masyarakat. Halo? Tidak apa-apa. Dan kemudian juga pemerintah sedang menyiapkan sebenarnya social safety net untuk kalau seandainya nanti kita memberlakukan PSBB sekarang namanya pembatasan sosial berskala besar, tidak ada masyarakat kecil yang kemudian mendapatkan dampak dasar dari kehidupannya itu barangkali mungkin kesulitan dalam hal makan dan kebutuhan bahan pokok lainnya. Ini yang saya tahu sedang disiapkan oleh Pemda Aceh. Dan satu lagi Pemda Aceh kepada ID menyampaikan bahwasanya mereka ingin kita melakukan screening yang lebih luas terhadap paling tidak setengah dari 0,5 dari masyarakat Aceh untuk bisa kita ketahui peta pasti dengan katakanlah rapid test. Cuman ini juga jadi banyak perdebatan bagaimana dan apa yang kita lakukan dalam rapid test ini supaya mengetahui pasti kondisi sebenarnya yang terjadi di masyarakat. Nah, ini barangkali beberapa langkah yang sedang dipersiapkan pemerintah yang sudah pernah didiskusikan dengan Ikatan Dokter Indonesia, Pak Wira. Iya. Teman-teman media, ada hal yang perlu kita tanyakan ke Ketua ID wilayah, silakan. Ya, Wira. Ya, dari Bang Nasir Nurdin. Tanya ke Bapak. Ya, silakan. Ketua ID ya, Pak Dokter. Ini dari Ketua PWI ini. Oh ya, silakan Pak Tarmilin Usman. Saya begini, saya melihat memang pemerintah Aceh ini sangat serius dalam menangani COVID ini. Jadi sejumlah fasilitas pun sudah disediakan, mulai dari sosialisasi dari pertama itu. Karena semua kita jangankan pemerintah pusat pun jadi panik. Karena ini wabah ini kan datang tiba-tiba, tidak direncanakan. Tapi yang jadi persoalan sekarang, pertama setelah pemerintah Aceh misalnya memperlakukan jam malam. Sudah itu masyarakat semua harus pakai masker. Jadi setelah jam malam itu dicabut jam malam, masyarakat sudah kembali beraktivitas, baik di pasar, di warung kopi, di mana-mana. Tapi sampai saat ini saya melihat hanya beberapa persen masyarakat yang memakai masker. Setelah itu juga jarak, tidak menjaga jarak saya. Duduk berkumpul satu meja ada 6 dan 8. Tidak ada kalau anjuran pemerintah harus menjaga jarak sampai 1 meter atau 1,5 meter itu saya lihat masih kurang juga dengan masker. Itu satu Pak Dokter. Yang kedua, saya melihat apakah ini porsi siapa saya tidak tahu, apakah pemerintah, apakah pihak keamanan, itu dalam penjagaan di perbatasan. Di perbatasan orang masuk, apakah dia orang Aceh sendiri yang pulang dari luar, ataupun orang Aceh yang sudah lama tinggal di luar tapi pulang ke Aceh. Saya pikir ini harus diberikan sebuah persyaratan khusus. Misalnya, bukan hanya memeriksa suhu badannya, tapi kalau perlu setiap mereka yang pulang itu mereka harus ada surat keterangan sehat dari dokter dari mana dia pulang ke Aceh. Itu bagaimana kira-kira Pak? Terima kasih. Jadi benar sekali yang disampaikan tadi bahwasanya pertama kedua bahwasanya orang Aceh ini sangat terbuka, kalau boleh saya katakan sangat terbuka walaupun mungkin ada langkah-langkah yang sudah dilakukan. Kita pun dari Ikatan Indonesia merekomendasikan sekali untuk memperketat perbatasan, memperketat arus masuk orang ke Aceh, dan di Aceh sangat dimungkinkan karena kita berada di ujung. Pos masuk itu bisa diminimalisir dengan melakukan banyak saringan. Bahkan kalau ini menunjukkan untuk justru rapid test itu perlu di situ. Kalau orang yang tidak punya surat keterangan, makanya bukan rapid test kalau perlu di sana. Dan kalau
positif rapid test, kita minta untuk tidak masuk, kita kembali. Dan kemudian suhu, banyak sekali mengukur suhu. Tetapi saya punya, ketika saya diukur suhu, saya tanya apa yang dikatakan 35 derajat, itu artinya suhunya sudah harus dikalibrasi. Artinya manusia normal, apalagi kita yang sehat, kita berjalan, tidak mungkin suhunya ya, paling tidak 30,37 gitu. Jadi kadang-kadang kalau tool yang kita gunakan benar, saring juga tidak baik. Dan kemudian bijak pemerintah itu kadang-kadang saya pikir dalam panik seperti pandemi ini, wajar kalau pemerintah itu kemudian berubah-ubah terhadap tujuannya dalam melindungi masyarakat. Tapi satu hal yang pasti, kita berharap dari para medis ini berharap untuk semua pihak kalau bisa tidak lagi mementingkan kepentingan pribadi, kepentingan politik dalam masa seperti ini. Tetapi satu, mari kita ikuti. Bisa kita kasih masukan, tetapi kalau kemudian ada dari pemerintah, ayo kita ikuti. Ini barangkali menarik buat negara seperti Korea Selatan dan Jepang yang sangat patuh dengan apa yang dilakukan oleh pemerintahnya. Ada terbukti mereka bisa dengan cepat meredikasi daripada penyebaran. Begitu. Iya. Lalu Pak Dokter, siap. Saya mau nanya nih Pak Ajari ini dari Kantor Berita Aceh. Ya, Pak Ajari. Di posisi sekarang ini kan wilayah-wilayah yang dianggap bagian merah itu kan bandara, terminal, ke perbatasan juga di pelabuhan-pelabuhan kecil yang ada di Aceh. Ini banyak para pendatang baru atau pulang dari luar daerah atau dari Malaysia, itu mereka banyak mengambil jalur-jalur itu. Nah sekarang apakah pihak pemerintah Aceh mungkin lewat Dinas Kesehatan atau lewat ID, ada nggak semacam satu tempat untuk melakukan isolasi kepada para pendatang, kemudian dilakukan isolasi sebagai selama 14 hari seperti standar WHO segala macam, kemudian baru mereka boleh masuk ke kota Banda Aceh. Tapi selama ini kan kita lihat ini mungkin agak kurang di perbatasan. Dan ini yang paling berisiko nanti ketika mereka pulang ke daerah, kita nggak bisa mencoba memantau pada mereka-mereka ini. Dan saya pikir yang paling efektif adalah melakukan isolasi di perbatasan atau di wilayah-wilayah masuk ke daerah kita. Ini bagaimana Pak Dokter? Apakah ada nggak selama ini dilakukan seperti itu? Sampai kemarin kita masih duduk rapat dengan pihak Pemda, dan salah satu rekomendasi kita adalah itu. Dalam laporan yang kami terima, itu ada hampir lebih dari 20.000 masyarakat kita yang berada dari luar daerah, yang dari Jawa, dari Sumatera Utara, dan dari Malaysia bahkan, yang pulang kampung hari ini. Dan jumlah itu terus bertambah, apalagi kita ketahui sebentar lagi puasa dan Lebaran, dan daerah-daerah tempat mereka itu sudah umumnya mengadakan slowdown ataupun mengadakan pembatasan sosial berskala besar yang dalam arti kata aktivitas tidak ada, sehingga mereka pulang kampung. Dan ini memang harus hati-hati. Kami sudah membuat rekomendasi, bahkan meminta supaya Pemda menyiapkan tempat-tempat karantina seperti apa yang dilakukan di Wuhan. Di tempat karantina itu kita siapkan tenaga medis untuk memantau kesehatan mereka. Setelah 2 minggu yang sehat, kalau perlu kita lepaskan, tapi yang kemudian masih ada sakit berlanjut, kita kirim ke pusat perawatan. Itu sudah masuk dalam rekomendasi kita. Dan kita sangat sedih melihat ada beberapa tempat yang masyarakatnya melakukan karantina sendiri terhadap warganya yang pulang. Dalam memasukkan mereka ke hutan, memberikan tenda, ini justru tidak sehat menurut pemikiran kami. Demikian Bang. Ya, terima kasih. Bang Nasir. Pak Dokter, ini saya nih, T. Anwar dari Aceh Himek. Oh ya, silakan. Ini kadang-kadang ada yang menggelitik saya ini. Saya juga ingin tahu ini soal kematian yang diumumkan karena COVID. Tapi terbukti beberapa kasus yang kita dengar, ini kan tidak terbukti bahwa dia itu COVID. Nah, dengan diumumkan semacam ini kan akan makin trauma masyarakat kita. Masyarakat makin trauma, apalagi melihat beberapa kasus yang terjadi setelah diumumkan bahwa itu karena pengaruh meninggalnya karena COVID, ternyata tidak terbukti di lapangan. Lalu apakah memang ini menjadi protap dari Dinas Kesehatan atau rumah sakit harus diumumkan? Kenapa tidak hanya diumumkan secara terbatas? Artinya untuk keluarga besarnya saja.
Jadi ada petugas-petugas yang datang kepada rumah jenazah untuk mengumumkan kalau ini adalah karena COVID. Jadi kalau enggak, ini masyarakat akan makin trauma, Pak. Ini bagaimana solusinya ini? Memang saat ini kita hidup kan di dalam era yang sangat terbuka. Sebenarnya banyak hal-hal rahasia pun yang kadang-kadang kalau kita lihat ada laporan-laporan intelijen pun kadang-kadang masuk ke dunia maya yang sangat membuat masyarakat resah. Ini barangkali memang cerdik dan bijaksana dalam media sosial media ini yang belum kita miliki. Pada dasarnya sebenarnya dalam medis itu mengatakan dalam kasus seperti COVID ini kita lebih bagus mendiagnosa COVID sampai terbukti tidak daripada kita mendiagnosa bukan COVID ternyata COVID belakangan, karena dalam arti kata kita mencegah terjadinya penularan. Nah, tetapi masalah kerahasiaan itu sebenarnya semua yang dilakukan ini sifatnya bukan sesuatu yang terbuka, tetapi saya heran dan ini memang menjadi salah satu hal baru yang barangkali mungkin cybercrime ataupun kepolisian yang memiliki akses itu ini harus mulai melakukan langkah-langkah antisipatif. Saya mendapatkan contoh ada seseorang yang hanya baru dari rapid test dikabarkan positif, tetapi kemudian sudah masuk ke media sosial kemana segala macam, sepertinya dia sudah menderita coronavirus, dan ini akan membuat masyarakat resah, daerah di lingkungannya resah, padahal rapid test itu adalah tes awal saja, dan banyak kasus yang positif rapid test ternyata ketika dilakukan pemeriksaan swab PCR ternyata hasil negatif. Kelemahan Aceh saat ini yang saya lihat yang paling kentara adalah kemampuan kita mendiagnosa dengan real time PCR ini yang masih harus segera kita siapkan. Untiah dan Litbangkes Aceh ini sebenarnya tinggal dibantu sedikit lagi, mereka akan siap melakukan ini. Dan kalau ini kita bisa lakukan, maka untuk konfirmasi tidak butuh waktu terlalu lama. Barangkali hanya sekitar 4-5 jam sudah bisa ketahuan. Dan ini akan menghindari kasus-kasus yang diduga COVID, dikuburkan secara COVID ketika datang hasilnya bukan COVID. Demikian, Bang. Ini apakah kelemahan daripada petugas sendiri? Atau koordinasi antar lembaganya yang tidak jalan? Karena memang untuk melakukan diagnosa COVID itu diperlukan konfirmasi hasil laboratorium. Dan satu-satunya laboratorium sampai saat ini yang direkomendasikan WHO adalah dengan pemeriksaan real-time PCR. Real-time PCR itu yang di Aceh ini adalah harus dikirim ke Litbangkes Jakarta. Di Litbangkes Jakarta itu menunggu giliran kita diperiksa itu, karena banyak masuk dari berbagai daerah itu membutuhkan waktu paling tidak 4-5 hari. Belum lagi proses pengiriman kembali, proses pengiriman bahan ke sana, dan ini membutuhkan waktu lama. Sehingga kadang-kadang sebelum sampai hasilnya, pasien sudah meninggal. Sementara pasien ini adalah pasien dalam pengawasan. Sehingga otomatis secara aturan dia harus diperlakukan seperti orang COVID. Dan kadang-kadang ini yang jadi dilematis bagi petugas medis. Dia melaksanakan kewajibannya melakukan ini seperti prosedur COVID, tetapi kalau ternyata bukan COVID nantinya orang menyalahkan dia. Tetapi akan lebih salah lagi kalau dia mengatakan ini bukan COVID, tetapi belakangan setelah dilakukan prosedur biasa ternyata dia COVID, maka dia akan bahaya mencegah mewabahkan virus tersebut ke masyarakat yang menolak jenazah tadi. Ini kendalanya, Bang. Iya, terima kasih, Pak. Ibang Nasir Nurdin dari Serambi Indonesia. Iya, Pak Dokter. Halo, Siap. Dokter. Halo, Pak Dokter. Siap, Bang. Ya, saya hanya mencermati data-data yang dikeluarkan oleh juru bicara COVID-19 Aceh. Itu sampai kemarin kita mencatat ada 1.282 kasus. Ya, ini jadi penambahan tentu. Ya, penambahan. Tapi kalau kita tarik lagi ke belakang, kalau menurut pengamatan IDI, ini Halo, Bang? Atau cepat atau mengkhawatirkan ini. Itu pertama dari data-data statistik yang diajukan ini, ya, dari peningkatan jumlah kasus. Katakanlah ini misalnya lambat, ini memang dibandingkan dengan daerah-daerah lain, alhamdulillah ya kita agak sedikit lambat dalam pergerakan kasus. Ini indikator dari keberhasilan penanganan atau memang daerah kita memang sudah berhasil menutup akses masuk dari luar itu, Bang. Begitu, Pak Dokter. Terima kasih. Jadi Bang Nasir, kalau saya perhatikan sebenarnya
ada fenomena yang barangkali bisa sedikit membuat kita lega. Saya mendapat informasi dari pihak otoritas COVID ini mengatakan bahwasanya ada beberapa orang yang berada di dekat mereka yang positif COVID ini kan dilakukan juga pemeriksaan swab. Hasilnya negatif, artinya bahkan mereka yang katakanlah mohon maaf yang dekat sama pasien yang ternyata sudah berlama-lama dan kemudian ternyata pasien tersebut COVID, tidak menular kepada orang di sekitarnya. Itu ada fenomena yang menurut saya mudah-mudahan benar ini adalah sesuatu yang baik untuk masyarakat Aceh. Tetapi bukan dalam arti kata kita kemudian mengendorkan pengawasan terhadap penyebaran coronavirus ini. Kenapa? Karena itu tadi, secara internal kalau kita tidak membuka jalan masuk ke Aceh, saya barangkali bisa mengatakan seperti yang beberapa kali saya ekspos bahwasanya dalam 1 minggu ke depan Aceh aman. Tetapi karena ada orang yang masuk dan terus-menerus masuk bertambah ini yang kemudian risiko yang harus kita siapkan untuk diri kita kalau kita tidak kelola dengan baik akan menjadi sumber penularan baru bagi masyarakat Aceh yang pada dasarnya barangkali angka COVID-nya tidak begitu tinggi. Demikian Bang Nasir. Oke, makasih Bang Moderator. Baik, teman-teman, dan ada lagi yang mau ditanyakan? Ada, Pak Wira. Dari? Saya nih, Pak Jari Barul. Ya, silakan Bang Ai. Ada satu kasus di Jakarta tentang pasien silent carrier istilahnya ya. Apa namanya itu Pak Dokter? Carrier itu menurut saya dengar-dengar itu bahwa tidak ada gejala apa-apa si orang ini. Cuman secara mandiri dia coba tes, ternyata dia positif. Terus dia diisolasi selama 14 hari, tidak boleh ketemu dengan keluarganya. Karena itu akan membahayakan kepada dia, karena dia fisiknya kuat, terus takut kena kepada yang lain, anak, tetangga, atau orang lain yang rentan ya. Apa ada kasus nggak seperti ini di Aceh? 80% dari orang yang terkena COVID tanpa gejala. Yang kita lihat di Jakarta, yang di Rakat, yang di mana di dunia ini adalah 20%-nya saja sebenarnya. Dan orang tanpa gejala atau diistilahkan sebagai OTG ini adalah kelompok yang karir, dia punya virus dalam tubuhnya, tetapi dia tidak bergejala, namun bisa menyebarkan virus tersebut kepada orang lain. Dan ini paling banyak adalah di kelompok muda, di kelompok mahasiswa, di kelompok pelajar. Dan itulah kenapa mahasiswa dan pelajar itu diliburkan, disuruh di rumah. Karena mereka tidak sakit, tetapi seringkali punya virus di tubuhnya. Demikian, Bang. Iya. Baik, teman-teman. Ya. Kita sampai pada sesi yang paling terakhir. Ini kita minta masing-masing teman-teman untuk bisa memberikan masukan kepada pihak otoritas daerah. Mungkin saran-saran yang bisa membantu mereka juga untuk bisa mencegah penularan COVID-19 di Aceh ini. Silakan Pak Ketua PWI Aceh dari Pak Tarmilin Usman. Ya, terima kasih Pak Wira. Pertama sekali saya mengharapkan kepada semuanya, baik pemerintah, eksekutif, legislatif, sekarang saat ini coba semua tinggalkan politik dan pencitraan. Jangan saling menyalahkan. Mencari solusi bersama-sama. Bagaimana konflik 19 ini di Aceh ini cepat tuntas dan cepat selesai. Itu yang pertama Pak Wira. Karena selama ini kita melihat bagaimana pemerintah Aceh kita saling tuding, saling bully, saling maki. Jadi saat inilah kita bersatu. Baik gubernur, DPR, kepala dinas, tokoh masyarakat, tokoh ulama, semua bersatu memikirkan tentang bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah pada saat ini. Terkadang contoh kemarin, pemerintah Forkopimda mengeluarkan dilarang untuk keluar malam, jam malam. Tiba-tiba dari semua sudut protes. Tapi ini kan tidak ada saling membantu. Kalau memang tidak boleh dilakukan jam malam misalnya, kan dari awal itu sudah harus dibicarakan, sudah harus diberikan saran kepada pemerintah. Artinya begini, sekarang bukan saatnya untuk menuding, misalnya DPR tidak pernah, jangan. Tidak ada saat sekarang ini untuk melakukan hal itu. Jadi semua harus bersatu. Semua kita harus membantu pemerintah, termasuk kami media. Karena kenapa? Karena imbasnya yang paling besar nanti adalah kepada masyarakat kita. Sehingga semuanya wartawan bisa sampaikan, kalau tulislah berita-berita yang seleksi, yang bisa membantu, yang bisa tidak
meresahkan masyarakat. Nah, yang kedua, yang ini saya sampaikan Pak Wira, saat ini saya melihat setelah jam malam dicabut, seolah-olah di Aceh ini, di kota Banda Aceh tidak ada Pak. Ini saya lihat di warung kopi, di pasar, semua orang ramai. Di jalan, semua orang ramai. Ini bagaimana ini? Saya sangat mengkhawatirkan sebagai disampaikan oleh Pak Dokter tadi, Ketua IDAC. Ini kita orang tidak menjaga jarak, orang tidak pakai masker. Dan ini menurut saya harus betul-betul diperhatikan oleh pemerintah atau pihak otoritas yang berkuasa saat ini. Terima kasih. Ya, Bang Nasir Nurdin dari Harian Serambi Indonesia. Silakan. Ya, kita berharap kepada gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 khususnya Aceh. Ya, kita berharap betul bekerja secara serius, ya, bekerja secara sungguh-sungguh untuk meningkatkan semangat lebih baik lagi, ya, dari yang sudah dilakukan selama ini. Karena ada persoalan-persoalan serius yang kita lihat di lapangan. Bukan hanya kita bicara di tataran yang teratas dari persoalan, tapi ada lapisan-lapisan berikutnya, masyarakat yang terimbas dengan masalah ini. Ini yang harus menjadi perhatian, yang fokus jadi perhatian kita sekarang ini, sama-sama kita bekerja. Karena terus terang saya juga termasuk dalam salah seorang unsur tim tersebut, dan insya Allah kita akan terus memperkuat kerjasama tim di semua lini ini untuk bisa menjangkau lapisan paling bawah dari imbas persoalan yang terjadi. Saya pikir itu, Wira. Doakan mudah-mudahan tetap sukses. Ya. Bang Azhari Bahrul dari Kantor Berita Aceh. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin saya lebih kepada bagaimana pihak-pihak lain dari pemerintah Aceh yang untuk mendukung bagaimana penanganan COVID-19 ini cepat berakhir. Harapan saya mungkin semua tim, semua daripada SKPA atau Forkopimda harus ramah informasi kepada wartawan. Jangan sampai ketika wartawan butuh informasi, itu sulit didapatkan. Jadi saran saya supaya ada satu desk, ada satu atap ya, selain COVID-19 ini, itu seluruh informasi yang ada terkait dengan penanganan COVID-19, walaupun hanya untuk persiapan logistik misalnya, dinas perdagangan ya. Kemudian ada dinas-dinas lain, dinas kesehatan, semuanya harus satu atap. Mudah-mudahan nggak benar saya bilang, mungkin ini sudah dilakukan, tapi ini saran saya supaya ini harus lebih intensif. Ketika rekan-rekan wartawan butuh informasi, pihak pemerintah atau pihak yang memang menangani satu isu yang menyangkut dengan pertanyaan dari wartawan harus segera diberikan, supaya untuk menjaga semua stabil dan masyarakat jangan dirugikan. Saya pikir demikian, Pak Wira. Iya. Bang Hati Anwar Ibrahim dari acimed.com. Silakan, Bang. Ya, saya. Ini Pak Wira. Ini yang kita lihat selama ini yang berkembang, baik di media resmi maupun di medsos. Ini kita melihat tidak ada kerja maksimal. Pertama dari dokter di puskesmas yang semestinya mereka yang sebagai ujung tombak dilengkapilah dengan APD. Terus ini untuk menghilangkan ketakutan bagi masyarakat. Kalau dokter saja, kalau puskesmas saja tidak turun ke lapangan untuk merendahkan ketakutan masyarakat, bagaimana lagi dengan masyarakat? Ini akan lebih takut lagi. Nah, ini penting karena kenapa harus turun ke masyarakat? Harus disosialisasikan bahaya-bahaya yang COVID ini. Ini untuk menumbuhkan kembali kepercayaan diri masyarakat. Tapi kalau dokter di puskesmas sebagai ujung tombak, tidak pernah turun ke lapangan untuk melakukan sosialisasi ini tentu akan makin berbahaya. Orang tidak lagi berpikir kepada COVID-19 ini, tapi orang takut dengan penyakit-penyakit lain juga, karena dia akan depresi, dia akan ketakutan sendiri. Begitu dengan orang sakit, ada di tetangga sakit, malah ada orang nggak berani menjenguk keluarganya yang sakit karena takut dengan COVID. Padahal kalau ini diperjelaskan oleh puskesmas, turun semua ke lapangan setiap hari menjelaskan kepada masyarakat, saya rasa ini akan kehilangan ketakutan ini. Saya rasa itu yang perlu dioptimalkan oleh para tenaga medis yang ada di puskesmas di daerah-daerah.
Karena penyakit ini bukan hanya urusan kota Banda Aceh. Ini sampai ke pedalaman-pedalaman orang menjadi ketakutan dengan penyakit ini. Terima kasih, Bang. Baik, Abang Ketua ID Wilayah Aceh, Bapak Dr. Safri Rahman, apa yang perlu disampaikan? Ya, Bang Wira, jadi saya mempunyai 2 himbauan keluar, yaitu kepada masyarakat bahwa tahun 1918 itu Indonesia yang dulu namanya adalah Hindia Belanda pada masa kolonial itu pernah mendapatkan satu pandemi atau satu outbreak, satu wabah seperti ini, yang pada saat itu pemerintah Hindia Belanda itu dan masyarakat pada saat itu menganggap enteng problemnya. Akhirnya setelah 2 tahun diperkirakan ada 1,5 juta orang korban meninggal dunia karena wabah flu, pada saat itu adalah flu Spanyol. Dan kita menganggap kejadian ini bisa menjadi pelajaran kepada kita, walaupun pada saat itu kita tidak ada. Tapi sejarah harusnya menjadi pembelajaran kepada kita untuk serius, utamanya masyarakat, jangan menganggap remeh kondisi yang ada sekarang ini. Dan kemudian yang ke dalam bagi para dokter adalah, saya mengatakan bahwasanya hari-hari ini adalah hari-hari berat. Kita berhadapan dengan COVID, kita berusaha menurunkan angka kematian karena COVID. Tapi jangan lupa, jangan sampai karena COVID kita bisa tahan, tapi angka kematian penyakit-penyakit non-COVID malah tinggi. Kenapa? Karena memang banyak ketakutan di masyarakat, sehingga mereka jadi takut untuk berobat padahal mereka punya penyakit-penyakit kronis. Dan yang berikutnya adalah kepada semua insan medis, ayo kita tetap berdiri, kita tetap melangkah, kita tetap berjuang, lakukan yang terbaik, do the best, dan persiapkan hal yang terburuk, prepare for the worst. Demikian Bang Wira. Ya, terima kasih untuk teman-teman media, senior-senior saya dari Ketua PWI Aceh, Bang Tarmilin Usman, ada dari Harian Serambi Indonesia, Bang Nasir Nurdin, dari Kantor Berita Aceh ada Bang Azhari Bahrul, dari AcehImage.com ada Bang Hati Anwar Ibrahim, juga Ketua ID Wilayah Aceh, Dr. Safri Rahman, SPOT, MKes. Mudah-mudahan apa yang sudah kita diskusikan ini punya manfaat untuk rakyat Aceh. Terima kasih abang-abang semuanya. Yuk, terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.